bingung sumber daya pendidikan. Seperti kita tahu, sumber daya pendidikan itu meliputi 3 ya. Ada input, proses, dan outcome-nya. Inputnya apa saja? Ternyata inputnya tuh kita perlu perencanaan. Nah, itu semua harus berbasis tadi pada potensi wilayah. Sehingga kenapa itu penting? Dari ada beberapa aspek. Pertama tadi dari sumber dayanya, dari mulai gurunya, kemudian jadi tenaga teknik dan non kependidikan serta Pemda yang akan terlibat. Kemudian metodenya apa? Nanti contoh kalau kayak daerah kemarin saya pernah ke Sidrap itu berbasis pertanian, jadi memang makanya perlu didesain pendidikan yang berbasis pertanian misalnya, karena pendidikan itu sebenarnya bukan hanya pengajaran soal-soal selesai gitu ya, tapi tidak. Pendidikan itu merubah karakter di wilayah itu dan mampu meningkatkan potensi di daerahnya tersebut. Selanjutnya tadi mungkin sarana prasarana sudah disebutkan. Nah, tadi berbasis potensi wilayah. Pendanaan ini sebenarnya kalau di daerah itu kemarin kan kita minim gitu ya. Padahal PAD itu bisa diperoleh dari DAK, BOS, terus kemudian pendapatan yang memang dari NGO misalnya. Nah, tinggal kita bagaimana di daerah itu dapodiknya itu jangan asal-asalan lagi gitu. Nah, kenapa jadi kita perlu manajemen sumber daya itu tadi? Jadi yang mengelola dapodik itu bukan lagi orang yang tidak memiliki pengetahuan IT, karena sekarang penyaluran dana itu berbasis karena sinkron dengan data dapodik. Mungkin itu. Nah, outcome-nya kayak sekarang di Cina itu sekolah-sekolah PAUD itu bukan lagi cuman tapi life skill-nya yang dibangun. Nah, itu yang sekarang diminati. Nah, mungkin mudah-mudahan dengan kemarin UKT melejit gitu ya, kita bisa membuat pendidikan di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA berbasis life skill. Mungkin itu Pak, kenapa kita perlu. Terima kasih Pak.